Perkenalkan, nama saya Wasilah, alamat saya Karangbawang, RT 01, RW 05, Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Saya menerima PKH pertama tahun 2013. Saya punya anak 4. Ya, selama saya nerima PKH, kadang kalau kita pas lagi terima PKH itu kita pinginnya mengembangkan untuk usaha biar nggak habis sampai di situ aja. Kalau misalkan kita pas kepepet anak sekolah, kita langsung ke sekolahan. Tapi kalau misalkan anak sekolah alhamdulillah dibayar, kita buat usaha dulu. Jadi sementara ntar kalau misalkan anak yang di pondok itu telepon minta ini minta itu, jadi bisa lebih banyak kan, nggak cuman misalkan kita cuma 200, kalau kita langsung kirim kan kita cuma 200, tapi kalau kita kembangkan buat usaha, buat dagang, buat apa kan bisa nambah gitu. Jadi misalkan kita dapatnya cuma 200, kita langsung alokasiin 200, tapi kalau kita kembangkan dulu mungkin bisa 500, 600 gitu. Jadi kebutuhan anak pun bisa tercover. Pada tahun 2013 saya mendampingi Ibu Wasilah pertama masuk jadi peserta PKH. Pada saat itu Bu Wasilah memiliki komponen SD sama SMP dan SMA. Nah, pada saat itu bapaknya Bu Wasilah itu masih kerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Nah, selama saya mendampingi Bu Wasilah, setiap bulan kita ada pertemuan kelompok. Dan pada tahun 2018 itu ada salah satu KPM PKH yang membuat kerajinan dari serabut kelapa. Nah, pada saat itu saya mendorong dan menyarankan di kelompok tersebut siapa yang mau ikut memproduksi atau ikut memasarkan. Nah, pada saat itu Bu Wasilah ingin memasarkan. Akhirnya saya dorong untuk Bu Wasilah memasarkan produk serabut kelapa tersebut yang berupa vas bunga atau pot bunga. Pada saat memasarkan produk pot bunga tersebut, Bu Wasilah itu sangat ulet dan banyak pesanan dari Bu Wasilah itu, dapat banyak pesanan. Karena saking banyaknya pesanan dari Bu Wasilah, akhirnya saya mendorong Bu Wasilah untuk memproduksi sendiri dan menjualnya sendiri, dan sampai saat ini akhirnya tahun 2019 sampai saat ini Bu Wasilah bisa memproduksi sendiri serabut kelapa tersebut dengan berbagai macam variasi, ada yang vas bunga, ada yang koko fiber ataupun kokofi. Saya pertama kali dapat 40.000, 35.000 saya buat beli tang yang buat bikin pot. Udah jualan kedua, saya untung lagi. Waktu itu saya kalau nggak salah bawa hampir 75 pot itu. Saya ada hampir 50.000 lah. Saya beli gunting besi itu. Kan berarti saya udah punya satu set. Akhirnya bapaknya kan belum pulang, saya yang penting aku udah punya alat untuk kedepannya suatu saat suami saya pulang bikin pot sendiri. Alhamdulillah dengan adanya pendamping dari PKH, dengan adanya pengarahan dari PKH, tiap bulannya ada kumpul, ada tiap bulan ada wawasan dari pendamping, kita bisa usaha. Alhamdulillah saat ini usaha saya udah diterusin sama anak-anak saya untuk sampai merambah ke luar negeri untuk ekspor ke Cina. Jadi mari ibu-ibu semua yang menerima PKH, jangan
terpaku kita terima uang untuk belanja, nerima uang untuk belanja. Jadi kita paling enggak punya harapan, punya tujuan bahwa kita hidup itu perlu peningkatan dalam hal ekonomi, dalam kesejahteraan anak-anak, dalam hal sekolah anak-anak. Jadi kita ya paling enggak kita usaha untuk menghilangkan kemiskinan ini dengan cara kita usaha, dengan cara kita dagang, dengan cara kita mengembangkan uang itu jangan langsung kita habiskan. Harapan saya dengan adanya program PKH ini dan pendampingan dari pendamping PKH kerjasama dengan KPM bisa memutus rantai kemiskinan dan anak-anak dari peserta PKH bisa hidup lebih sejahtera daripada orang tuanya.